Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Fatimah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Udah siap belum menerima materi kali ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa baca doa ya, agar kegiatan kita hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu dasar perhitungan volume RAB pada dasarnya merupakan rumus-rumus matematika. Rumus-rumus matematika tersebut seperti menghitung luas, volume, atau keliling bangunan. Secara umum, untuk menghitung volume rencana anggaran dikelompokkan menjadi 6 satuan. Untuk menghitung volume rencana anggaran biaya bisa menggunakan dengan berbagai cara. Nah, berikut ini alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, siapkan gambar kerja. Yang kedua, alat di sini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa manual. Yang kedua bisa menggunakan perangkat lunak. Bisa menggunakan AutoCAD, Excel, dan kalkulator digital. Nah, biar lebih jelas, kita coba praktekkan salah satu perhitungan satuan unit pada RAB ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung luas pembersihan lahan lokasi proyek pada rumah tinggal di lahan huk dengan denah seperti ini. Untuk langkah-langkah perhitungannya yaitu, yang pertama, amati gambar kerja. Yang kedua, buat tabel perhitungan untuk membantu perhitungan. Nah, setelah kita amati, ternyata gambar kerja yang akan kita hitung bukan gambar dasar matematis seperti persegi panjang atau persegi. Ternyata ini karena di lahan huk, jadi dia ada seperempat lingkarannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan, berarti kita langkah selanjutnya bagi luasan tersebut menjadi bentuk matematika yang dasar. Misalkan ini kan bentuknya dia ada seperempat lingkarannya. Berarti kita bagi dulu ya. Nah, kita bagi dulu jadi ada 3 luasan. Yang pertama L1 dan L2 dia bentuknya persegi panjang, tetapi untuk L3 dia merupakan seperempat lingkaran. Nah, setelah kita tahu gimana posisi gambar kerjanya, langkah selanjutnya kita hitung secara manual. Nah, untuk secara manual, karena L1 dan L2 merupakan persegi panjang, berarti untuk menghitung luasnya tinggal panjang dikali lebarnya. Dan untuk L3, karena dia seperempat lingkaran, berarti rumusnya tinggal seperempat dikali luas lingkaran. Nah, untuk luas lingkaran kan rumusnya PR pangkat 2, berarti tinggal seperempat dikali PR pangkat 2, kayak gitu. Nah, kalau misalkan L1, L2, sama L3 udah ketemu, berarti nanti tinggal dijumlahin aja tuh luas totalnya itu sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3, kayak gitu. Kita coba praktekkan ya buat L1. Nah, sekarang kita masukin panjangnya untuk L1. Kita cek gambarnya. Oh, ternyata panjangnya itu dari sini ke sini ya. Oh, dia 14.500 mm, berarti 14,5. Berarti kita masukkan ke Excel 14,5. Lalu untuk lebarnya berarti yang ini ya. Lebarnya itu 2.500 mili atau 2,5 meter. Nah, kita masukin ke sini lebarnya 2,5. Nah, berarti untuk luasannya tinggal kita panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Dapat. Karena bentuknya persegi kan. Nah, selanjutnya yang untuk L2, ini juga dia persegi, berarti kita perlu panjang dan lebarnya. Panjangnya ini 17.000 atau 17 meter. Kita masukin panjangnya 17. Untuk lebarnya dari sini ke sini berarti ya, ini 12 meter. Jadi tinggal untuk L2 tinggal 17 dikali 12 meter, sama dengan 17 dikali 12 meter. Jadi secara manual juga bisa kita dibantu dengan kalkulator atau Excel ya. Bisa kalkulator boleh, kalau misalkan manual di arsir manual juga boleh ya. Kalau ini yang dicontohkan itu menggunakan AutoCAD dan Excel. Yang terakhir, yang ketiga itu kita hitung karena dia lingkaran, berarti kita
perlu data jari-jari. Nah, kita cek nih, jari-jarinya dia ternyata 2,5 meter. Nanti kita masukkan 2,5 meter. Nah, ngitungnya berarti tinggal 1/4 dikali pi dikali jari-jarinya, pangkat 2. Selesai deh. Setelah diperoleh nilai luasan L1, L2, dan L3, berarti luasan totalnya tinggal menjumlahkannya. L1 ditambah L2 ditambah L3. Diperolehlah jumlah luasan untuk pembersihan lokasi proyek tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu menganalisa hasil perhitungan luas yang telah kita lakukan tadi sebelumnya dengan cara mengecek kembali ukuran-ukuran yang telah kita catat sebelumnya. Sudah sesuai apa belum dengan yang kita ketik di tabel perhitungan. Itulah yang harus kalian lakukan ketika kalian akan menghitung luasan dari gambar konsep atau informasi lainnya. Dalam pembuatan outline spesifikasi, harus berisi informasi tentang spesifikasi pekerjaan konstruksi yang meliputi nama pekerjaan dan spesifikasi bahan yang akan digunakan. Item-item mengenai karakteristik bahan yang akan digunakan diinformasikan sedetail mungkin. Selain itu, periksa kembali urutan metode pekerjaan yang tercantum dalam outline spesifikasi. Jangan sampai ada urutan metode pekerjaan yang terlewat. Standar kualitas dari outline spesifikasi harus didiskusikan dengan pemberi tugas atau owner dan tim perencana atau konsultan perencana. Bangunan yang akan dibangun apakah berupa bangunan sederhana atau bangunan mewah, bertingkat atau tidak bertingkat. Itu akan terkait dengan material yang akan digunakan nantinya, jenis dan merek apa, dan seterusnya. Estimasi adalah biaya perkiraan suatu proyek. Hal ini berhubungan dengan biaya upah, biaya bahan, dan biaya-biaya lainnya. Secara garis besar, estimasi ini merupakan perencanaan biaya dan pengendalian biaya. RAB hanyalah mengkalikan volume dengan harga satuan pekerjaannya atau analisa harga satuan. Tetapi di dalamnya terdapat hal-hal yang harus dihitung. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan, gunakanlah aplikasi perhitungan seperti Microsoft Excel untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Aktivitas dalam membuat estimasi biaya itu diantaranya mempersiapkan gambar kerja yang dijadikan acuan pada pekerjaan di lapangan, menghitung volume pekerjaan, lalu mengkelompokkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu membuat daftar harga satuan upah dan bahan, kemudian membuat rekapannya. Dalam pekerjaan konstruksi, tahapan yang biasa dilakukan adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan sanitasi, pekerjaan atap, pekerjaan listrik, pekerjaan plafon, lalu pekerjaan pengecatan dan lain-lain. Hitunglah biaya untuk setiap tahapan tersebut, sehingga akan diketahui jumlah estimasinya. Cost plan yang dapat disetujui oleh pemberi tugas dibuat dan disiapkan. Cost target dari masing-masing elemen pekerjaan dipersiapkan.
Analisa hasil perhitungan yang sudah dilakukan dengan cost target. Cek sudah sesuai atau belum. Dalam estimasi biaya, ada item biaya yang perlu dievaluasi. Misalnya, biaya overhead dan profit. Overhead dikelompokkan pada biaya tidak langsung, karena overhead merupakan biaya yang diperhitungkan dalam analisa harga satuan. Berikut ini contoh pemeriksaan biaya atau cost check yang perlu dievaluasi, yaitu sebagai contoh pekerjaan pemasangan 1 meter persegi keramik ukuran 60 x 60 cm. Berapa biaya upah pasangnya, berapa biaya bahannya, berapa harga satuan sebelum overhead dan profit, dan terakhir berapa harga satuan pekerjaan setelah overhead dan profit. Periksa desain pengembangan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Apakah sudah sesuai dengan keinginan pemilik proyek, baik itu dari segi struktur, arsitektur, maupun rencana anggaran biayanya. Selanjutnya, adakan rapat. Pada tahap tersebut, konsultan perencana mempresentasikan hasil pengembangan desain yang dibuat berdasarkan pada rapat sebelumnya. Lalu owner memberikan tanggapan, usul, dan saran terhadap desain pengembangan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Hasil rapat ditindaklanjuti untuk perbaikan pengembangan desain agar menjadi desain akhir yang siap untuk ditenderkan. Cost plan melebihi target biaya. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, adanya permintaan pemberi pekerja. Yang kedua, spesifikasi bahan yang tinggi. Nah, jika terjadi biaya melebihi target, apa yang harus dilakukan? Yaitu lakukanlah optimasi biaya. Manfaat dari optimasi biaya ialah segala hal bisa dikurangi tanpa mengurangi fungsi dari bangunan tersebut. Nah, untuk optimasi biaya, kita bisa melakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Nah, dari berbagai alternatif tersebut, owner dan konsultan perencana mendiskusikan solusi apa yang terbaik yang bisa diambil. Nah, demikianlah materi mengenai mengerjakan rencana anggaran atau cost plan berdasarkan gambar desain tahap skematik dan tahap pengembangan desain atau design development. Semoga materi kali ini bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Sekian dari saya Asia Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.